Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti program Hidup Sehat Pilihan Kita. Selamat mendengarkan. Membuat wajah berseri, diet yang seimbang, tubuh terlihat indah, udara yang bersih, jadikan hidup semangat, pengendalian diri, itu pemenang sejati. Hidup sehat, anugerah Tuhan. Hidup sehat, sangat berharga. 10 hukum kesehatan. Hidup sehat. Dikatakan oleh National Center for Biotechnology Information, kanker adalah penyakit yang dapat dicegah, yang membutuhkan perubahan pola hidup yang besar. Jadi mereka merubah pola hidup, langsung U-turn, putar balik. Pola hidup yang lama yang mereka tahu menyebabkan penyakit, mereka ubah. Mereka mulai berolahraga. Mereka mulai jemur matahari yang tadinya tidak pernah mereka lakukan. Mereka mulai menikmati alam, pergi ke alam. Dan juga banyak juga yang sakit kanker karena mereka workaholic, yaitu kerja yang terus-terusan. Memang kita orang modern sudah kecanduan kerja. Semua dengan satu harapan, meningkatkan taraf hidup yang baik, tetapi mengorbankan kesehatan. Sekali lagi, uang yang kita dapat tidak bisa membeli kembali kesehatan kita yang sudah hilang. Jadi mereka kurangi pekerjaan. Bahkan ada yang cuti atau berhenti. Dan mereka mulai rileks menikmati hidup. Banyak juga penderita kanker yang tadinya tidur lewat dari tengah malam. Bahkan ada yang tidurnya pagi. Mereka mulai tidur lebih awal, sulit awal-awal. Karena merubah jam tidur, tetapi mereka berusaha. Dan mereka usahakan cukup istirahat. Mereka juga mulai suka menolong orang. Dikatakan orang yang paling kuat membuat waktu untuk menolong orang lain, walaupun mereka sendiri sedang berjuang dengan masalah-masalahnya. Kemudian yang keempat, mereka mendekatkan diri kepada Tuhan. Mereka mulai banyak berdoa, mulai banyak membaca firman, dan mendengarkan khotbah-khotbah, dan memperdalam hubungannya dengan Tuhan. Mereka merasakan kedamaian di dalam berjuang melawan kanker ini. Memberikan mereka damai sejahtera yang membantu bisa melewati masalah-masalah dengan bersyukur dan sukacita. Kejadian 28 ayat 15. Sesungguhnya aku menyertai engkau, Tuhan katakan, dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Tuhan bilang, kamu tidak sendirian, saya di sini yang mengasihimu. Yang kelima, mereka mengembangkan emosi positif dan melepaskan emosi negatif. Mereka melepaskan emosi seperti kekhawatiran yang berlebihan, ketakutan, kemarahan, dendam, akar kepahitan, sedih atau kesal, baperan, dan sebagainya. Karena kita tahu emosi yang tertekan, baik secara sadar maupun tidak, itu bertindak sebagai pemicu dari amigdala di limbik otak. Karena amigdala secara salah menganggap pikiran negatif ini sebagai ancaman untuk keselamatan. Pada waktu kita merasa pikiran negatif tersebut, tubuh dipenuhi oleh hormon stres yang mendeaktifasikan proses kesembuhan diri secara alami. Jadi siaplah untuk tinggalkan emosi yang beracun itu jika Anda ingin
menjadi pemenang kanker. Lepaskanlah emosi negatif, hidup akan terasa lebih ringan. Kemudian ada lagi tipe-tipe personality yang beresiko menderita kanker. Bukan berarti Anda mempunyai personality ini pasti Anda menderita kanker, bukan. Tetapi dengan mempunyai beberapa itu cukup meningkatkan. Yaitu tipe perfeksionis yang tidak pernah puas. Perfeksionis di rumah, perfeksionis di kantor, perfeksionis di dalam segala hal. Ini membuat tubuh selalu waspada dan tidak santai. Juga workaholic yang tadi sudah disebutkan. Gila kerja, kerja terus-menerus, sudah kecanduan kerja. Juga tipe orang yang serius, yang kurang ketawa. Dan juga wanita atau pria yang sangat mandiri dan multitasking, Superman atau Superwoman, atau orang yang introvert, pendiam, yang makan dalam, atau orang yang negative thinking. Bukan berarti semua orang yang sakit kanker itu negatif emosinya. Banyak yang positif. Salah satunya people pleaser, yaitu yang suka menyenangkan orang lain. Ini pun beresiko tinggi menderita kanker. Karena orang yang demikian mengorbankan kepentingan dirinya yang utama untuk kesehatan, untuk menyenangkan orang lain. Oleh karena itu, kembangkanlah emosi positif. Dari dua anak ini, kita bisa tahu siapa nantinya yang akan mempunyai resiko lebih tinggi untuk penyakit kanker. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Yang keenam, mereka mempunyai keinginan yang kuat untuk hidup. Ini adalah Liao Zi. Dia adalah salah satu korban dari gempa bumi di Wenchuan, China pada tahun 2008. Pada waktu itu dia berumur baru 23 tahun. Dan dia kehilangan anak bayinya yang baru umur 10 bulan dan ibu mertuanya. Dan dia tertimbun selama 30 jam sebelum mendapatkan pertolongan. Dia kehilangan rumah tangganya melalui gempa bumi itu. Rumahnya, uangnya hilang. Bahkan dia juga kehilangan kedua kakinya. Padahal dia adalah seorang penari. Kaki adalah segala-galanya bagi seorang penari. Tetapi dia mengatakan, gempa bumi itu memberi saya hidup baru. Ini dia menari dengan 1 tahun setelah kejadian itu. Dia menggunakan kaki palsu. Dia membantu gempa bumi di Ya'an pada tahun 2013. Dia bertugas di garis depan sebagai sukarelawati. Dia membagikan makanan, generator listrik, dan membantu memasang tenda, walaupun dia menggunakan kaki prostetik. Dia bilang, jika saya tidak pernah mengalami bencana yang saya alami, saya tidak akan bisa merasakan apa yang korban gempa bumi rasakan. Jika kaki saya tidak diamputasi, saya tidak akan mempunyai misi yang kuat untuk membantu orang yang berkebutuhan khusus. Dia katakan lagi, inilah arti dari kesulitan-kesulitan dan masalah dari kehidupan. Di rumah sakit, saudara-saudara dan teman-temannya menangis melihat keadaan dia yang diamputasi kakinya dan merasa kasihan. Tetapi dia bisa bercanda dengan mereka. Dia bisa melewatinya dengan tetap bersyukur. Pasien lain bertanya, mengapa kamu masih bisa tertawa? Dia menjawab, karena saya masih hidup. Luar biasa positive thinking. Kemudian dia menikah lagi dan dia sudah mempunyai anak dan aktif olahraga. Dia ikut maraton, panjat tebing, dan tetap menari dan menjadi guru nari. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan program Hidup Sehat Pilihan Kita. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Istirahat yang cukup membuat wajah berseri. Diet yang seimbang, tubuh terlihat indah.
sejati, hidup sehat, anugerah Tuhan. Hidup sehat, sangat berharga. 10